Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin observasi Pak. Siap. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan menanyakan tentang manajemen risiko investasi di BWRS. Mantap. Kenapa sih Pak banyak orang yang tidak terfikirkan atau bahkan takut untuk berinvestasi? Apakah kasus tersebut itu akan berdampak pada risiko investasi? Bisa jadi karena dia takut uang yang numpuk ke dalam ini itu risikonya tinggi. Kalau dia tidak disimpan di tempat yang benar, anggaplah dibantah. Kalau seandainya rumahnya kebakaran, yang ada cuma gigit jari. Kalau ada orang yang mencium bahwa dia banyak begini, perampokan, pembegalan, resikonya tinggi ya begitu. Berhadapan dia dengan masalah di luar, bukan hanya investasi, nyawa taruhannya. Makanya ada perbankan, itu gunanya sebetulnya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa nasabah yang dicobanya. Jadi itu yang tadi begitu, wah luar biasa. Mereka tidak memperhatikan, tidak memikirkan seperti itu. Uangnya daripada aku investasi, ya lebih tahu di rumah. Nah, investasi itu ada investasi yang membentuknya tanah modal. Sampean jualan soto, tak kasih mbak, soto modalnya berapa? 2 juta, tak kasih 2 juta. Sampean 1 juta, sampean 2 juta, 2 juta. Habisnya 4 juta, 2 juta, 2 juta gitu. Nah, itu ya resiko. Kalau dia nggak laku bangkrut, uang 2 juta sudah kembali. Dia berpikirnya ke situ. Tapi kalau di perbankan, pertama masih aman, uang ada. Yang itu dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil kalau di syariah itu, kalau untung kantornya besar dapat besar, kalau untung kantornya kecil dapat kecil. Apakah resiko investasi pada produk tabungan usaha mikro dengan akad mudharabah saat pandemi? Apa risikonya? Ya. Apa deh? Apakah resiko investasi pada produk tabungan usaha mikro dengan akad mudharabah Sebenarnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas? Keuntungan ya. Jadi resikonya itu usaha mikro itu lah, kalau dia nggak ngangsur yang kita kasihkan, kan kasihan tuh yang nabung-nabung di kita, investor kita kan, yang penabung kasihan tuh. Jadi apa strateginya, apa caranya dan sebagainya? Kita meminimalisirkan tagihan-tagihan itu, jangan sampai nunggak terlalu banyak. Nah, kalau nggak di manajemen seperti itu, uang kita di orang tua, di orang terus. Kenapa? Loh, orangnya sekarang nggak bisa ngangsur, mau usaha kerja di depan diobrak-abrik kapal PP. Ya, masuk ke dalam rumah nggak boleh, ya, mau beli juga bingung. Terus gimana orang? Makanya ada istilah begini, kalau usaha orang dijaga, semua akan miskin di dunia. Makanya pandemi itu jangan sampai terlalu berlanjut sebenarnya. Nah, sekarang kamu sudah jualan tapi nggak boleh yang beli, gimana? Rugi. Sedangkan yang jualan, yang beli ini punya utang di saya, punya pembiayaan di saya. Dia nggak boleh bisa jualan, dia nggak bisa ngasih ke saya. Untungnya apa? Dan kita ada aturan mainnya, mengeksekusi jaminan nggak begitu saja. Nggak serta-merta langsung kita eksekusi kan? Kalau dia tidak menyatakan dirinya tidak mampu. Kalau masih mampu karena gini, ya itu. Jadi usaha mikro maupun usaha makro, usaha pedagang kaki lima, apapun namanya, kalau sudah ketemu pandemik serata rugi. Resikonya kita memberikan pembiayaan jangan terlalu besar. Jadi sektor-sektor yang kita harus hindari, sektor yang mengakibatkan kena pandemi. Banyak gitu. Sektor seperti orang jualan sembako, ya. Yang beras orang setiap hari kan butuh tuh. Itu yang bisa kita biayai. Terus perdagangan makanan masih boleh tuh, masih bisa keuntungan. Tapi kalau transportasi semua itu banyak yang bangkrut, umroh-umrohan, Oke, itu. Cara meminimalisir terjadinya resiko investasi pada produk tabungan ini di saat pandemi. Meminimalisir resiko. Ya. Resiko di saat pandemi ini. Pertama, jangan sampai
kita rugi. Dengan cara apa? Tagihan harus dioptimalkan. Tidak boleh nasabah tidak ngangsur walaupun dalam kondisi begini. Minimal ngangsur ke sini hanya bagi hasil aja, marginnya aja. Pokoknya kita undur setahun, 6 bulan setahun. Itu strategi kitanya. Cara-caranya harus seperti itu. Jadi kalau nggak gitu, kasihan nasabahnya. Naruh uang di sini bagi hasil kecil. Itu aja. Apakah risiko investasi pada produk tabungan usaha mikro dengan akad wadiah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS? Oke. Jadi resiko, bilangnya resiko. Kalau kita tidak menyalurkan pembiayaan sangat bagus, artinya uang yang ditabung ke kita, uang yang didepositokan ke kita, uang yang dititipkan ke kita, baik berbentuk wadiah atau yang mudharabah atau yang lainnya, itu terima kasih ya. Itu kita memberikan sesuatu yang resikonya kecil. Kenapa? Kalau kita tidak menyalurkan uangnya nasabah yang ada di kita, efeknya yang pertama, kita berat untuk ngasih bahagi hasil kepada mereka. Kenapa beratnya? Tahu nggak? Jadi kalau kita ngasih uang tapi kita nggak punya keuntungan, kan rugi kan, Pak? Nah, itu resikonya di situ. Jadi kita ketika ada pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, cari nasabah yang khusus mendapatkan penghasilan yang bagus. Jangan sampai nasabahnya nunggak. Banyak yang nunggak. Udah, untung kita kecil. Kalau untung kita kecil, tabungan apapun modelnya luar biasa. Kalau wadiah itu tabungan haji dan umroh biasanya yang tidak ada bagi hasilnya. Nah, seperti kalau sampean nabung di sini, jenengan nabung di sini, tidak ada bagi hasilnya kalau nabung umroh dan haji. Tapi kalau nabung biasa, nabung mudharabah, itu ada bagi hasil. Pak, apakah kita harus mempelajari ilmu manajemen investasi? Harus. Kenapa, Pak? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada alaihima fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat dengan ilmu. Barang siapa ingin kedua-duanya dengan ilmu. Manajemen itu adalah ilmu. Ilmu manajemen. Bagaimana strategi? Orang yang berusaha tapi tidak punya ilmunya bangkrut. Lanjut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata. Sama-sama saya juga dari mewakili bank, mungkin sama dari guyonan terus bercanda desa. Mungkin kalau itu jawabannya benar itu datang dari Allah, kalau itu salah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan sampean dan nanti tugasnya itu cepat dimudahkan oleh Allah, nilainya bagus-bagus, cepat nikah. Amin. Dapat skripsi yang bagus, cepat sarjana. Ya, itu saya doanya itu dan manfaatkan ilmu yang telah didapat di kampus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-10 akan mempresentasikan tentang manajemen resiko investasi. Di sini kami mengambil observasi di BPRS Lantapur Tebu Ireng. Saya Diana Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian resiko investasi, kemudian jenis-jenis resiko. Yang pertama yaitu pengertian resiko investasi. Kemudian resiko investasi adalah sebuah konsekuensi yang pasti ada dalam berinvestasi. Kemudian resiko investasi merupakan tingkat potensi kerugian yang timbul disebabkan oleh perolehan hasil investasi yang diharapkan itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi yang harus disadari oleh para investor-investor yaitu bahwa selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga dapat menyimpan kemungkinan resiko serta kerugian.
Dalam berinvestasi itu sendiri terdapat hubungan yang kuat antara keuntungan dengan resiko. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, dan begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis resiko. Di sini saya memaparkan macam-macam potensi resiko yang membayangi seseorang investor ketika melakukan keputusan investasi, yaitu macam-macamnya itu ada apa? Yang pertama, resiko bisnis. Di mana resiko bisnis itu resiko yang dihadapi oleh para investor sebab dari menurunnya profitabilitas atas suatu bentuk investasi, di mana hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap investasi atau modal yang ditanamkan dalam bentuk investasi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu ada resiko keuangan yang merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Seperti halnya perusahaan yang memiliki pinjaman yang terlalu besar sehingga dibandingkan dengan modal yang dimilikinya menunjukkan tingginya ketergantungan atas perusahaan terhadap pihak eksternal. Kemudian yang ketiga ada resiko operasional, di mana resiko operasional merupakan resiko yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, seperti halnya mengawasi karyawan, penipuan dalam perusahaan, kemudian perusahaan tersangkut dalam tuntutan hukum dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat ada resiko pasar, merupakan resiko yang akan dihadapi oleh para investor akibat dari adanya perubahan kondisi perekonomian atas suatu negara atau suatu daerah secara tepat akan dipengaruhi oleh adanya krisis ekonomi atau krisis perekonomian lainnya. Kemudian ada resiko suku bunga yang merupakan resiko yang terjadi akibat adanya perubahan tingkat dari suku bunga yang berlaku, di mana hal tersebut turut mempengaruhi nilai atas suatu investasi. Kemudian ada yang keenam ada resiko nilai tukar, di mana resiko ini dapat merugikan yang mungkin timbul dari sebab akibat perubahan nilai tukar mata uang tertentu, misalkan mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya, misalnya dolar Amerika. Kemudian ada resiko daya beli, merupakan resiko yang terjadi akibat adanya pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan tersebut akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap objek investasi sehingga dapat menurunkan nilai real pendapatan. Kemudian resiko yang terakhir, resiko likuidasi, merupakan resiko yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan yang berbentuk investasi dengan saling berkaitan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Penanaman modal atau investasi dalam dunia bisnis sangat memerlukan dana yang relatif besar dengan jangka waktu pengambilan yang cukup lama. Faktor ini sangat melekat pada setiap investasi, sehingga investor harus membuat proyeksi penerimaan atau cash flow yang akan diterima selama masa investasi. Poin yang ketiga, mengapa banyak orang yang tidak terpikir atau bahkan takut untuk berinvestasi? Apakah kasus tersebut akan berdampak pada resiko investasi? Iya, bisa jadi. Karena besar kemungkinan mereka takut uangnya akan menumpuk di dalam, contohnya BPRS. Resikonya ini akan tinggi. Kalau mereka tidak menyimpan uang di tempat yang benar seperti di bawah kasur, lemari, atau sebagainya, maka resikonya akan semakin tinggi dan mereka akan berhadapan dengan masalah di luar. Bukan hanya investasi, melainkan nyawa pun juga akan menjadi taruhan jika rumah mengalami musibah seperti kebakaran atau lain sebagainya. Poin yang keempat,
Apakah risiko investasi pada produk tabungan usaha mikro dengan akad mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di masa pandemi? Risikonya ada di usaha mikro, sebagai contoh, nasabah tidak dapat mengangsur di masa pandemi ini. Jadi strateginya untuk menghadapi kasus tersebut dengan cara meminimalisir tagihan agar beban tanggungan tidak terlalu menumpuk. Dengan pepatah, kalau usaha orang dijaga, semua akan miskin sedunia. Usaha mikro maupun makro, usaha perdagangan kaki lima, jika sudah dalam keadaan masa pandemi ini, akan rata-rata mengalami kerugian. Resikonya bank memberikan pembiayaan tidak terlalu besar. Kemudian sektor-sektor yang harus dihindari yaitu sektor yang berakibat atau yang tertimpa pada masa pandemi ini. Poin yang kelima, bagaimana cara BPRS Lantabur Tebu Ireng meminimalisir resiko investasi di kala pandemi? Yaitu, bank jangan sampai mengalami kerugian. Dengan cara mengoptimalkan seluruh tagihan dan nasabah harus tetap mengangsur di masa pandemi ini dengan minimal angsuran hanya bagi hasil atau marginnya. Nasabah juga diberi keringanan 1 tahun atau 6 bulan selama masa pengangsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Apakah risiko investasi pada produk tabungan usaha mikro dengan akad wadiah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di masa pandemi? Jawabannya, tidak menyalurkan pembiayaan sangat bagus. Artinya, uang yang ditabung pada BPRS baik wadiah ataupun mudharabah itu bank memberikan sesuatu yang resikonya kecil. Kenapa? Apabila bank tidak menyalurkan uang nasabah, efeknya bank berat untuk memberi bagi hasil kepada mereka. Karena jika bank memberi bagi hasil tapi tidak ada keuntungannya, bank akan mengalami kerugian. Bagaimana caranya agar tidak rugi? Dengan cara mencari nasabah yang memiliki pendapatan yang bagus atau di atas rata-rata, yang tidak memiliki tanggungan. Apabila nasabah memiliki tanggungan, maka untungnya akan sangat kecil. Yang terakhir, yakni apakah keuntungan kita dalam mempelajari ilmu manajemen risiko investasi ini? Jawabannya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat harus dengan ilmu. Manajemen itu adalah ilmu. Ilmu manajemen bisa dikatakan bagus dengan cara kita melihat bagaimana strateginya, yaitu orang yang berusaha namun tidak memiliki ilmunya, maka akan mengalami kebangkrutan dan hancur. Jadi, untuk itu kita wajib mempelajari ilmu manajemen agar apa yang kita akan lakukan bisa terkonsep dan terhindar dari masalah risiko investasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.